Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 praktik statistika akan membahas mengenai analisis regresi linier sederhana. Kelompok kami beranggotakan. Di poin yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis regresi. Terdapat hubungan antara analisis regresi dan analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat simetris, kausal, dan resiprokal. Sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Kuatnya hubungan antar variabel yang dihasilkan dari analisis korelasi dapat diketahui berdasarkan besar kecilnya koefisien korelasi yang harganya antara -1 sampai dengan +1. Koefisien korelasi yang mendekati -1 atau +1 berarti hubungan variabel tersebut sempurna negatif atau sempurna positif. Bila koefisien korelasi atau R tinggi, pada umumnya koefisien regresi atau B juga tinggi, sehingga daya prediktifnya akan tinggi pula. Bila koefisien korelasi minus, maka pada umumnya koefisien regresi juga minus, dan juga sebaliknya. Jadi antara korelasi dan regresi terdapat hubungan yang fungsional sebagai alat untuk analisis. Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Sebagai contoh, naiknya jumlah penjualan dapat dilakukan melalui jumlah iklan atau tidak. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan nama simple linear regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Sebelum melakukan pengolahan data dalam uji analisis regresi linier sederhana melalui SPSS, terlebih dahulu kita harus memastikan data tersebut telah lolos dalam syarat kelayakan model regresi linier sederhana seperti dengan cara melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Poin selanjutnya yaitu syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linier sederhana. Syarat yang pertama yaitu jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas atau X adalah 1. Yang ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas atau X dengan variabel tergantung atau Y. Yang kelima yaitu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan yang keenam yaitu tidak terjadi gejala autokorelasi untuk data time series. Selanjutnya yaitu persamaan umum regresi linier sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, kemudian A merupakan harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau konstan, B merupakan angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel independen. Bila positif, arah garis akan naik, dan bila negatif, maka arah garis akan turun. Kemudian, X merupakan subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Secara teknis, harga B merupakan tangan dari pertandingan antara panjang garis variabel dependen setelah persamaan regresi ditemukan. Berikut rumus 8.2. Harga B sama dengan R SY per SX. Kemudian rumus 8.3 yaitu harga A sama dengan Y min BX, di mana R merupakan koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y.
SY merupakan simpangan baku variabel Y dan SX merupakan simpangan baku variabel X. Selain itu, harga A dan B dapat dicari dengan rumus 8.4 dan rumus 8.5 seperti yang ada pada layar. A. Contoh perhitungan regresi linier sederhana. Berikut data hasil pengamatan terhadap nilai kualitas layanan atau XI dan nilai rata-rata penjualan barang tertentu tiap bulan atau YI. Data kedua variabel diberikan pada tabel 8.1 seperti yang ada pada layar. Selanjutnya, untuk menghitung persamaan regresinya, maka diperlukan tabel penolong sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 8.2 untuk tabel penolong menghitung persamaan regresi dan korelasi sederhana. B. Uji linearitas. Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. Maksudnya, apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linear atau tidak? Jika tidak linear, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Untuk itu, sebelum memberikan contoh berikut akan terlebih dahulu diuji linearitas regresi. Rumus-rumus yang digunakan dalam uji linearitas yaitu jumlah kuadrat total sama dengan sigma Y kuadrat, jumlah kuadrat koefisien A sama dengan sigma Y kuadrat per N, jumlah kuadrat regresi BA sama dengan B dikali sigma X Y min sigma X dikali sigma Y per N sama dengan N sigma X Y min sigma X dikali sigma Y kuadrat per N dikali N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Jumlah kuadrat sisa sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat koefisien A dikurangi jumlah kuadrat regresi BA. Jumlah kuadrat tuna gecok sama dengan sigma XI dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per NI. Jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat sisa dikurangi jumlah kuadrat tuna gecok. C. Menghitung harga A dan B menggunakan rumus. Menghitung harga A dan B menggunakan rumus 8.4 dan 8.5. A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali XI YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. B. N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Maka harga B dapat juga dihitung dengan rumus 8.2, tetapi terlebih dahulu dihitung korelasi antara nilai kualitas layanan dan nilai rata-rata penjualan barang. Harga A dapat dicari dengan rumus 8.3. D. Menyusun persamaan regresi. Setelah harga A dan B ditemukan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat disusun. Persamaan regresi nilai layanan dan nilai rata-rata penjualan barang tertentu tiap bulan adalah seperti berikut. Y sama dengan 93,85 ditambah 1,29 X. Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila individu dalam variabel independen ditetapkan. Misalnya, nilai kualitas layanan sama dengan 64, maka nilai rata-rata penjualan adalah Y sama dengan 93,85 ditambah 1,29 dikali 64 dikurangi 176,41. Jadi, diperkirakan nilai rata-rata penjualan tiap bulan sebesar 176,41. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa bila nilai kualitas layanan bertambah 1, maka nilai rata-rata penjualan barang tiap bulan akan
akan bertambah 1,29, atau setiap nilai kualitas layanan bertambah 10, maka nilai rata-rata penjualan tiap bulan akan bertambah sebesar 12,9. Data selanjutnya yaitu tabel 8.5. Tabel ANAFA untuk regresi linear. Y sama dengan 93,85 tambah 1,29X. Tabel seperti di samping. Untuk menguji hipotesis 0, kriteria adalah tolak hipotesis 0 apabila koefisiensi F hitung lebih besar dari harga F. Tabel berdasarkan taraf kesalahan yang dipilih dan yang berselisih. Untuk taraf kesalahan, F tabel sama dengan 4,15. Untuk taraf kesalahan 1%, F tabel sama dengan 7,50. F hitung tolak ukur sama dengan F tabel untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%. Kesimpulannya, koefisien itu berarti B sama dengan 0. Untuk menguji hipotesis 0, dipakai statistik F sama dengan S2 rek per 82. F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan pembilang sama dengan 1 dan penyebut. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Statistik F sama dengan F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan pembilang. Kedua, dan penyebut NK untuk menguji hipotesis 0. Tolak hipotesis regresi linear untuk statistik F dihitung untuk tuna yang diperoleh lebih besar dari harga F dari tabel berdasarkan taraf kesalahan yang dipilih dan yang bersesuaian. Selanjutnya yaitu uji hipotesis hubungan antara dua variabel. HO, tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan terhadap nilai penjualan. HA, ada hubungan antara kualitas pelayanan terhadap nilai penjualan. Antara nilai kualitas layanan dengan nilai penjualan tiap bulan dapat dihitung korelasinya. Korelasi dapat dihitung dengan rumus yang telah diberikan atau dengan rumus berikut, yaitu seperti berikut. Dan harga-harga dimasukkan dalam yang telah ditemukan tabel sebagai berikut di bawah. Selanjutnya yaitu harga R tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan N sama dengan 34 diperoleh R tabel sama dengan 0,339 dan untuk 1% diperoleh R sama dengan 0,436 karena harga R dihitung lebih dari R tabel baik untuk kesalahan 5% maupun 100%. Koefisien determinasinya R sama dengan 0,699 segi sama dengan 0,4773. Hal itu berarti nilai rata-rata penjualan barang tiap bulan 47,73% ditentukan oleh nilai kualitas layanan yang diberikan melalui persamaan regresi Y sama dengan 93,85 plus 1,29 X sisanya dengan 7,27% ditentukan oleh faktor lain. Sekian. Yang berikutnya adalah praktik uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Berikut contoh soalnya. PT Mandiri Motor dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan penjualan secara drastis terhadap motor jenis A. Oleh sebab itu, kepala pemasaran melakukan terobosan baru dengan cara memberlakukan promosi khusus dengan harapan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Promosi dilakukan pada 53 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Kemudian, kepala pemasaran PT tersebut ingin mengetahui seberapa jauh atau seberapa besar biaya promosi berpengaruh terhadap penjualan. Oleh karena itu, dalam hal ini kita akan menggunakan uji regresi linear sederhana karena hanya ada satu variabel bebas atau independen, yaitu promosi, dan satu variabel terkait atau dependen, yaitu penjualan. Data penjualan dalam 1 bulan terakhir setelah melakukan promosi akan ditampilkan dalam video praktik SPSS berikut ini. Yang berikutnya adalah hipotesis. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 artinya H0 ditolak atau ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan.
Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 artinya H0 ditolak atau tidak ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Buka aplikasi SPSS yang telah diinstal sebelumnya, kemudian masukkan data baru. Bila sudah diisi variabel view seperti ini. Pada kolom name diisi X dan Y. Pada kolom desimal kita isi 0. Pada kolom label kita ketikkan promosi dan penjualan. Lalu pada kolom measure kita pilih scale semuanya. Selanjutnya klik data view guna memasukkan data seperti berikut ini. Bila sudah, kita pilih menu Analyze, pilih Regression, kemudian kita masuk ke Linear. Bila sudah, maka terlihat tampilan seperti berikut ini. Lalu langkah berikutnya, pindahkan variabel promosi atau X ini ke kotak independen. Lalu pindahkan variabel penjualan atau Y ke kotak dependen. Kemudian untuk pengaturan optionsnya bisa diubah seperti ini. Klik continue. Selanjutnya klik statistik. Lalu centang seperti berikut ini. Bila sudah, kita klik continue dan kita tekan OK. Berikut adalah hasil outputnya. Jika untuk variabel enter atau recommends ini, tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel promosi sebagai variabel independen dan penjualan sebagai variabel dependen. Kemudian untuk metode yang digunakan adalah enter. Kemudian untuk tabel model summary ini, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau R, yaitu sebesar 0,463 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,25 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau promosi terhadap variabel terkait penjualan adalah sebesar 21,5. Kemudian untuk tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 13,951 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel penjualan, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel promosi X terhadap variabel penjualan Y. Kemudian untuk kolom yang terakhir yaitu koefisien. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana ini didasarkan pada nilai signifikasi, yaitu tabel koefisien diperoleh dari nilai signifikasi sebesar 0,005 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Variabel promosi X berpengaruh terhadap variabel penjualan Y. Kemudian koefisien regresi pada output SPSS atau tabel koefisien ini menunjukkan nilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.